Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kasih setianya yang melingkupi kita sampai hari ini. Dan karena itu sebelum memulai segala aktivitas kita, patutlah kita mengucap syukur kepadanya di dalam doa. Dan bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita menjalani hari ini dalam tanggung jawab sebagai murid-murid Kristus yang setia. Mari kita persiapkan seluruh hati dan kehidupan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan terus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita siapkan bacaan kita dari Yoel pasal 1 ayat 13 sampai 20. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Bapa Sorgawi atas kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti nyata di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam telah berlalu dalam kasih dan pemeliharaan-Mu, dan pagi ini kami bangun menikmati hari baru, hari karunia-Mu. Sekarang kami akan bersama membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kiranya itulah menuntun kami di sepanjang hari ini untuk menjalani hidup yang penuh tanggung jawab sebagai murid-murid Kristus yang setia. Roh Kudus menuntun kami dalam segala keterbatasan kami, agar kebenaran firman itu termateraikan dengan baik di hati setiap kami. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yoel pasal 1 ayat 13 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kenakanlah kain kabung dan merataplah, hai imam-imam. Meraunglah, hai pelayan-pelayan mesbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai pelayan-pelayan Allahku. Sebab kurban sajian dan kurban curahan sudah dihentikan dari rumah Allahmu. Khususkanlah hari puasa, umumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berserulah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai kuasa permusuhan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah sudah lenyap makanan di depan mata kita, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Benih-benih menjadi kering di bawah bongkahan tanah. Gudang-gudang sudah licin tandas, dan lumbung-lumbung sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. Betapa hewan-hewan mengeluh, dan kawanan-kawanan lembu pun resah, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba turut menderita. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah penggembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang liar rindu kepadamu, sebab wadi sudah kering, dan api pun memakan habis tanah penggembalaan di padang gurun. Amin firman Tuhan. Berseru hanya kepada Tuhan. Demikian tema perenungan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana perasaanmu saat mengalami bencana? Sesungguhnya, tidak ada manusia yang menginginkan bencana ataupun malapetaka terjadi di dalam kehidupan kita. Semua manusia menginginkan hidup yang aman dan jauh dari bencana. Tapi bagaimana jika sesuatu yang tidak diinginkan itu ternyata terjadi dalam kehidupan kita? Saat ini ada begitu banyak bentuk bencana. Selain dari bencana alam, ada juga bencana politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Berbagai bencana tersebut dapat membawa dampak negatif kepada kehidupan umat manusia. Nah, bencana yang dialami umat Tuhan dalam perikop ini sungguh amat menyedihkan, bahkan membuat mereka merapat dan berkabung. Betapa mereka kehilangan sumber makanan sebab tanaman mereka tidak lagi menghasilkan dan gandum sudah habis. Ternak mereka pun tak dapat makan
karena tidak ada lagi padang rumput. Apa yang dilakukan umat Tuhan dalam menghadapi kenyataan seperti itu? Nabi Yoel mengingatkan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Selain itu, Nabi Yoel juga mengajak mereka untuk berkumpul menghadap Tuhan, berpuasa, dan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami banyak hal yang menyakitkan, mengecewakan, menyedihkan, bahkan mendukakan. Itu semua tak pernah kita inginkan dan bahkan tak pernah kita duga. Tapi jika itu terjadi dalam hidup kita, jangan ambil langkah yang keliru atau menjauh dari Tuhan. Jangan fokus kepada masalahnya, tetapi mari ambil waktu khusus untuk menghadap Tuhan dan berseru memohon pertolongan darinya. Sebab Dia berkuasa untuk menolong kita, untuk menghadapi setiap bencana kehidupan kita. Apapun masalahnya, berserulah hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang kembali kedengaran bagi kami di pagi hari ini. Tolonglah kami dalam pengertian kami yang terbatas ini, Roh Kudus menguasai hati dan kehidupan kami, agar benar seluruh hidup karunia Tuhan ini kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hidup adalah kesempatan, itu yang selalu kami dendangkan. Dan kami rindu bahwa benar itu bukan hanya nyanyian yang selalu kami nyanyikan, tetapi akan menjadi tindakan nyata bahwa hidup kami adalah kesempatan untuk melakukan kebenaran Tuhan, menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama, dan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam segala keadaan, kami akan terus berseru kepadamu dan percaya bahwa kasih dan anugerah Allah akan terus menuntun kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mohon Engkau beri kami kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Kami sudah siap untuk setiap kerja dan usaha kami. Anak-anak cucu kami sedang menikmati masa libur mereka. Ada yang juga sedang mempersiapkan diri untuk semesteran. Tuhan menolong dan memberkati apapun rencana-rencana kami hari ini. Semua berjalan dalam kasih dan tuntunan Tuhan, dan yang terutama adalah kami mengandalkan Tuhan di dalam semuanya itu. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul karena sakit. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Biarlah seluruh keberadaan hidup mereka sungguh akan dilewati dalam perjuangan yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dan mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan melalui kesembuhan yang Engkau karuniakan di masa yang akan datang. Keluarga yang mendampingi, Tuhan tetap beri kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia. Sempurnakan syukur mereka dengan berkat yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan akan selalu nyata, dan kami percaya bahwa ungkapan syukur terbesar hanya akan dipersembahkan kepadamu. Orang tua kami yang lanjut usia, tetap Engkau pelihara mereka, beri sehat dan kuat, dan biarlah dalam seluruh keberadaan hidup mereka, mereka sungguh menikmati bahwa tangan Tuhan tak pernah berhenti memelihara. Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, tuntunlah kami dengan kasih-Mu. Mohon ampun atas segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan menyerahkan seluruh keberadaan diri kami. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan, kiranya terus meneguhkan iman kita, dan dimanapun kita berada, kita terus menjadi pelaku firman yang taat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.